Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berpuji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepadanya dan kepada Rasulullah SAW, semoga selalu tercurah dan terlimpah salawat dan salam pada beliau dan juga kepada para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan pengikutnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini adalah pertemuan ketiga kita dalam PPW Tazkif Sirah Nabawiyah. Kali ini kita akan membahas mengenai pertempuran Khandaq. Dan dalam pertemuan kita yang ketiga ini, ya, kita akan mulai dengan pengantar. Insyaallah materi kita dalam setiap pertemuan hanya akan disampaikan selama 45 sampai 50 menit, dan pembahasan yang lebih rinci pada permasalahan atau pokok bahasan ini mungkin jika ingin kita kaji dengan lebih dalam bisa memakan waktu 4 sampai 5 kali pertemuan. Jadi insyaallah hanya secara ringkas yang akan saya sampaikan dalam pertemuan kita. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk mengambil ibrah dan memotivasi peserta untuk lebih banyak lagi membaca buku-buku Sirah Nabawiyah. Baik, kita telah membahas tentang pertempuran Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Kemudian pertempuran Khandaq, pertempuran Uhud terjadi pada 3 Hijriah. Kemudian pertempuran Khandaq ini terjadi pada tahun 5 Hijriah, meskipun ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan 4 Hijriah, ada yang mengatakan 5 Hijriah. Namun pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwa pertempuran Khandaq ini terjadi pada tahun 5 Hijriah. Apa yang menyebabkan pertempuran Khandaq? Yaitu Yahudi Bani Nadir itu hendak membalaskan dendam atas terusirnya mereka dari Madinah. Kapan mereka diusir dari Madinah? Yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah. Dan sebagai bentuk pembalasan dendam ini kepada Rasulullah SAW dan umat Islam, sahabat beliau, mereka berhasil membujuk Quraisy Mekah untuk menyerang Madinah. Ya, Bani Nadir juga mengamankan dukungan Bani Ghatafan dengan bayaran setengah hasil kurma Khaybar selama setahun. Dan sejumlah kabilah Arab lainnya juga dijanjikan bayaran dari Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Khaybar. Allah Subhanahu wa taala mencatat bagaimana percakapan antara utusan Bani Nadir kepada Quraisy. Jadi antara yang diutus oleh Bani Nadir menemui pimpinan Quraisy yaitu Abu Sufyan dan kawan-kawan, di antaranya adalah Salam bin Abu Hulqaik, Huyai bin Akhtab, ya, ayah dari Sofiyah Ummul Mukminin. Juga ada Qunanah bin Ar-Rabi, Hawdah bin Qais, dan Abu Ammar. Sebenarnya Quraisy merasa kaget ketika mendapatkan tawaran dari Bani Nadir untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Apalagi mereka dijanjikan akan mendapatkan bantuan juga dari Bani Ghatafan dan sejumlah kabilah Arab lainnya. Mengapa mereka kaget dengan tawaran Yahudi? Karena selama ini mereka berpikir bahwa Yahudi adalah orang-orang yang lebih baik daripada mereka. Orang Yahudi adalah orang yang memiliki kitab, mereka bisa baca dan tulis, mereka memiliki peradaban yang lebih maju, mereka membangun benteng-benteng yang kokoh, ya, di Madinah maupun di Khaybar. Saking herannya akan kedatangan Bani Nadir dengan tawarannya ini, Abu Sufyan sampai bertanya, agama mana yang lebih dekat dengan agama kalian? Agamanya Nabi Muhammad SAW atau agama kami? Abu Sufyan paham ya bahwa setidaknya ya Islam dan Yahudi lebih dekat secara ketauhidannya.
Namun apa jawaban dari para utusan Bani Nadir kepada mereka? Mereka mengatakan, kalian wahai kaum Quraisy itu lebih baik daripada muslim dalam kebenaran. Naudzubillah min dzalik, ya. Dan kejadian ini dicatat dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, ya, ayat 51. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberikan bagi mereka bagian dari Alkitab? Mereka percaya pada al-jibti dan at-taghut. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka meyakinkan orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Dan kepada Bani Ghatafan sebenarnya tidak memiliki kepentingan yang khusus untuk memerangi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam, para sahabat. Namun mereka tergiur dengan tawaran bayaran dari Bani Nadir, yaitu berupa hasil kurma Khaybar selama setahun. Setengah hasil kurma Khaybar selama setahun. Maka persiapan pasukan Al-Ahzab itu pun dimulai. Apa itu Al-Ahzab? Al-Ahzab ini berasal dari istilah hizb. Hizb atau hizbun, yang bisa berarti kelompok, golongan, partai. Ya. Nah, dalam hal ini adalah kelompok kabilah Arab yang bersekutu untuk menyerang Madinah. Maka Ahzab itu bermakna kumpulan persekutuan berbagai hizb. Karena Al-Ahzab adalah bentuk jamak dari hizb. Dan Quraisy Mekah ketika itu kembali menagih bantuan dari kabilah sekutu-sekutu mereka dari sesama Kinanah dan kabilah-kabilah di daerah Tihamah. Kali ini Abu Sufyan memimpin lebih besar pasukan daripada pertempuran Uhud ketika itu 3.000, kali ini dia berhasil mengumpulkan 4.000 pasukan. Kemudian Bani Ghatafan itu dipimpin oleh Uyainah bin Hisn dan ia membawa 2.000 pasukan. Dan Al-Ahzab ini juga diikuti oleh kabilah-kabilah Arab lainnya dari Najd, Bani Asad, pimpinan Tulaiha al-Asadi yang kelak akan menjadi nabi palsu setelah Nabi SAW wafat. Kemudian dari Bani Sulaim, Bani Murrah, Bani Asja, dan sejumlah kabilah Arab lainnya, sehingga total pasukan Al-Ahzab ketika itu mencapai 10.000 orang. Kali ini informasi tentang pasukan Al-Ahzab ini tentu saja tidak bisa disembunyikan, karena sebegitu besarnya pasukan ini, ya, sejarah dalam merupakan sejarah ketika itu di Jazirah Arab terkumpul pasukan sebanyak 10.000. Tentu saja kabarnya tersebar dengan cepat dan Nabi Muhammad SAW menerima kabarnya pada hari keempat setelah perjalanan pasukan Ahzab dari masing-masing wilayah. Ya, Ghatafan datang dari utara, ya, kemudian Quraisy itu datang dari selatan Madinah. Saat itu adalah bulan Syawal atau sebagian ulama mengatakan Dzulqa'dah tahun 5 Hijriah. Jadi Nabi SAW dan para sahabat itu hanya punya 7 hari atau sampai 10 hari untuk bersiap-siap. Maka Rasulullah kembali menunjukkan sunnahnya, yaitu bermusyawarah. Beliau mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah bagaimana menghadapi pasukan sebesar Al-Ahzab ini yang 10.000 orang jumlahnya. Ya, sebagaimana pertempuran Uhud, hanya ada 2 pilihan, menemui musuh di luar kota atau bertahan di dalam kota. Dan kali ini semua sepakat untuk bertahan di dalam kota, melihat jumlah yang begitu besar. Sahabat Salman Al-Farisi, atau Salman dari Persia, ya, mengusulkan pembangunan parit atau khandak sebagai bentuk pertahanan yang lebih kokoh. Dan khandak ini sendiri berasal dari istilah asli Persia, jadi bukan dari bahasa Arab. Ya, ini adalah asli dari istilah bangsanya Salman, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, itu kandak. Dan usul ini diterima oleh Nabi SAW dan sahabat lainnya. Dan inilah mengapa pertempuran ini disebut pertempuran Khandaq. Pasukan yang menyerang adalah pasukan Al-Ahzab, dan Rasulullah SAW beserta para sahabat membangun parit atau Khandaq. Jadi pertempuran Khandaq itu disebut juga dengan pertempuran Al-Ahzab, Ghazwatul Khandaq atau Ghazwatul Ahzab. Dan dalam penggalian Khandaq ini, Nabi SAW itu turun langsung beserta para sahabatnya untuk menggali.
Dan waktu yang sangat sempit ini, ya 7-10 hari, Rasulullah SAW itu menggali khandak yang lebarnya sekitar 3-4 meter dan dalamnya 2-3 meter. Jadi bukan sekedar parit biasa yang kecil, tetapi ini adalah parit yang benar-benar digunakan untuk pertahanan militer. Ya, orang akan sulit melaluinya, menyeberanginya tanpa jembatan. Bahkan kuda-kuda pun ya, hanya kuda-kuda yang kuat saja yang mungkin bisa melompati lebarnya dan dalamnya khandak ini. Dan Rasulullah SAW itu menugaskan 10 orang untuk setiap 40 hasta atau sekitar 20 meter. Ya. Wallahu a'lam, mengapa dari awal itu tidak disebutkan, dari awal penggalian ini ya, penggalian parit ini sudah terjadi tipisnya logistik makanan, perbekalan makanan. Wallahu a'lam, kitab-kitab sirah itu tidak menceritakan detail mengapa terjadi kelaparan sejak awal. Bukan kelaparan, tapi apa namanya, ya contohnya adalah hadis dari Jabir bin Abdullah ya tentang mukjizat hidangan anak kambing ya. Rasulullah SAW ketika itu sedang menggali bersama para sahabat lainnya. Ya, bersama para sahabat lainnya, dan ketika itu Jabir merasa kelaparan dan dia memasang batu yang diikatkan di perutnya. Ternyata ketika Rasulullah menggali dan mengangkat beliungnya untuk menggali, itu tersingkaplah perut Rasulullah, ternyata batunya lebih banyak lagi untuk mengikat perut Rasulullah karena rasa lapar yang begitu kuatnya mereka rasakan. Sehingga Jabir tidak tega dan dia pulang ke rumahnya menceritakan kepada istrinya supaya dimasakkan 1 ekor anak kambing dan roti dengan beberapa jelai gandum yang tersedia ketika itu di rumah beliau. Namun tidak disangka ketika Jabir menyampaikan kepada Rasulullah, mungkin Jabir menyatakan bisa diajak 1 atau 2 orang sahabat lain untuk makan bersama, Rasulullah malah mengumumkan ya bahwa Jabir mengajak mereka makan. Maka dengan barokahnya ternyata ketika Rasulullah SAW sampai di rumah Jabir, beliau doakan sup kambing tersebut dengan roti tersebut sehingga itu cukup untuk memberikan makan kepada 800 sampai 1.000 orang sahabat. Dan ini adalah satu shift, satu giliran. Artinya jika dalam sehari mungkin ada 3 shift, ya setidaknya ada 2.500 sampai 3.000 orang para sahabat yang ikut bekerja di penggalian parit tersebut. Dan alhamdulillah penggalian parit ini selesai sebelum kedatangan pasukan Al-Ahzab itu sendiri. Nah, mengapa hanya sekitar 8 km ya panjangnya, sekitar 5-7 km panjang parit ini? Karena Madinah secara natural, secara alami itu dilindungi dari 3 sisi. Ini adalah peta kota Madinah. Ini adalah Bukit Uhud di utara. Yang putih ini adalah pusat kota Madinah, tidak lain tidak bukan adalah Masjid Nabawi. Kemudian di barat dan timur itu ada Harrah. Harrah itu adalah padang batuan lava yang tajam-tajam batunya. Ya. Wallahu a'lam kelihatan atau tidak. Ini adalah contoh batuan lava ya. Al-Harrah ya. Jadi tidak mungkin pasukan itu bisa menyerbu dari Harrah-Harrah ini. Ada Harrah Wabarah di barat dan Harrah Wakin dari timur. Kemudian di selatan Madinah itu penuh dengan perkampungan orang-orang Ansor maupun Yahudi. Dan di antara perkampungan-perkampungan tersebut ya adalah kebun. Kebun apa? Kebun kurma. Karena sampai sekarang pun kurma Madinah pun masih sampai sekarang yang merupakan penghasil kurma yang cukup besar di daerah Jazirah Arab. Nah, pasukan Ahzab Bani Ghatafan itu datang dari utara, sedangkan Quraisy datang dari selatan. Dan mereka berkumpul di kaki Bukit Uhud, di utara Madinah. Dan yang orange ini adalah perkiraan ya, perkiraan dari parit yang dibangun dan digali oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.
Nah, mendekati kehadiran pasukan Al-Ahzab, Nabi SAW itu memerintahkan perempuan, anak-anak, serta laki-laki yang uzur, ya, termasuk Hasan bin Sabit, untuk berlindung di benteng Al-Fari, bekas benteng Yahudi Bani Al-Haritha. Kalau kita lihat peta tadi, yang kuning ini adalah Kuba, ya. Yang merah ini adalah benteng Al-Fari. Ya. Bentengnya bekas Bani Al-Haritha. Dan yang biru ini adalah Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah ini adalah yang biru. Nah, Yahudi Bani Quraidah ini sendiri, ya, ia masih memegang piagam, mereka masih memegang teguh piagam Madinah. Bahkan sudah 2 kali mereka perbarui perjanjian mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu saat Bani Qainuqa itu diusir, kemudian saat Bani Nadir itu diusir. Ya, kedua-duanya diusir oleh Nabi Muhammad SAW karena perbuatan mereka sendiri. Nah, jadi Bani Quraidah masih memegang perjanjian piagam Madinah. Dan sebelum tiba di Madinah, Bani Ghatafan itu sempat mengirimkan utusan untuk bernegosiasi dengan Nabi Muhammad SAW, dan mereka menuntut Nabi SAW untuk memberikan mereka sepertiga panen kurma tahunan Madinah. Kalau mereka diberikan sepertiga panen kurma tahunan Madinah, mereka bersedia untuk mundur. Jadi Bani Ghatafan di sini benar-benar merupakan pasukan bayaran. Ya, mereka bersedia untuk menerima tawaran yang lebih tinggi. Ya, dari Bani Nadir mereka dapat tawaran setengah panen kurma tahunan Khaybar, ya, dan kali ini mereka menuntut Madinah untuk memberikan sepertiga panen kurma tahunan mereka. Dan Nabi SAW kemudian bertanya kepada pemimpin Ansar ketika itu, ya, adalah Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah dari Aus dan Khazraj masing-masing, dan keduanya menolak. Maka tawaran itu pun ditolak dan Bani Ghatafan tetap berangkat menuju Madinah. Dan ketika pasukan Al-Ahzab itu tiba di Madinah, mereka kaget dengan keberadaan parit atau khandak, ya. Dan mereka tidak bisa langsung melancarkan aksi penyerangan mereka secara masif sebagaimana dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya. Ya, akibat dari khandak atau parit ini, pertempuran yang diperkirakan oleh Quraisy maupun Ghatafan maupun pasukan Al-Ahzab lainnya, mereka berpikir akan bisa menyelesaikan pertempuran dengan cepat, dengan jumlah mereka yang 10.000, mereka pikir akan bisa mengalahkan Rasulullah SAW dan para sahabat mungkin dalam waktu tempo yang tidak lama. Namun akibat khandak yang disarankan oleh Salman Al-Farisi, ya, pertempuran ini berubah menjadi pengepungan. Dan kelak pengepungan ini berlangsung, sebagian ahli sirah, sejarawan Islam, ulama, itu mengatakan ada yang 20 hari, ada yang 30 hari, ada yang 25 hari. Setidaknya kita ambil yang 20 hari. Dan perkembangan itu sangat lambat. Kemajuan pertempuran itu sangat lambat, dan mereka pun sebenarnya tidak bersiap diri untuk logistik yang cukup, ya, untuk berlama-lama di Madinah. Maka Huyai bin Akhtab, salah satu petinggi Bani Nadir yang menghasut Bani Ghatafan maupun Quraisy untuk berangkat menuju Madinah memerangi umat Islam dan Nabi SAW, maka dia menyusup masuk ke Madinah. Dan dia adalah Bani Nadir. Dia tahu persis itu adalah tanah kelahirannya. Madinah adalah tanah kelahirannya, sehingga 1-2 orang itu masih bisa masuk ke dalam Madinah. Dan dia berangkat ke benteng Bani Quraidah. Dan kemudian Huyai dalam negosiasi panjang, semalaman dia berusaha meyakinkan Ka'ab bin Asad, pemimpin Bani Quraidah. Sampai akhirnya Bani Quraidah, Ka'ab bin Asad itu memutuskan keterikatan mereka dengan piagam Madinah itu diputuskan secara sepihak. Dan sebagian kitab sirah mengatakan bahwa Ka'ab bin Asad itu merobek piagam Madinah yang ada di tangan mereka. Dan mereka pun mulai mempersiapkan diri untuk menyerang pasukan Islam dari sisi belakang. Salah satu aksi awal mereka yaitu mereka mencoba mengintai benteng Al-Farid, ya, tempat anak-anak, ya, dan laki-laki tua dari sahabat Nabi SAW yang uzur tidak bisa mengikuti pertempuran, ya,
Dua orang Yahudi Bani Quraidah itu memata-matai dan berkeliling di sekitar benteng Al-Farid. Dan gerak-gerik mereka itu ketahuan oleh Safiyah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan keberaniannya Safiyah binti Abdul Muthalib itu membunuh salah seorang dari mereka. Maka jelaslah bahwa sekarang Bani Quraidah telah berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat umat Islam. Dan beliau mengabarkan hal ini pada anaknya Zubair bin Al-Awwam. Maka kabar ini pun mulai, desas-desus ini pun mulai tersebar di kalangan umat Islam di front pertempuran di daerah sekitar Farid. Ya, karena mereka terus berjaga di depan Farid. Maka Nabi SAW mengutus Sa'dan, ya, dua Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah, untuk langsung menemui Bani Quraidah dan memastikan keadaan. Karena keduanya, Sa'ad bin Mu'ad maupun Sa'ad bin Ubadah, dahulunya adalah sekutu, terutama Sa'ad bin Mu'ad ya, adalah sekutu dari Bani Quraidah ketika masa pertempuran Bu'as sebelum hijrah Nabi SAW ke Yathrib atau Madinah. Dan Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah langsung berbicara kepada Ka'ab bin Asad dan petinggi-petinggi Bani Quraidah, dan tidak seperti biasanya Bani Quraidah ketika itu berkata-kata dengan sangat kasar, mencaci maki Rasulullah SAW dan mengatakan mereka tidak pernah ikut terjanji dalam piagam Madinah. Mereka berbohong. Ya, sampai akhirnya Sa'ad bin Mu'adz yang temperamen, ya, dia balas-balasan caci maki dengan Bani Quraidah, ya. Mereka perang mulut, dan sampai akhirnya Sa'ad bin Ubadah harus menenangkan Sa'ad bin Mu'adz untuk kembali ke Nabi Muhammad SAW untuk mengkonfirmasi bahwa ternyata benar Bani Quraidah telah terkhianat. Dan kabar ini membuat goncang hati para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan juga membuat orang-orang munafik itu mencemooh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena di masa awal-awal penggalian parit Khandaq tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimintai tolong oleh beberapa sahabat yang tidak bisa memecahkan sebuah batu, dan batu itu sangat keras. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta salah satu beliau milik para sahabat tersebut. Dalam pukulan pertama, sepertiga batu itu pecah, dan Rasulullah mengatakan bahwa aku melihat mendapatkan kunci dari Syam. Pukulan kedua, sepertiga lagi batu itu hancur, dan Nabi SAW melihat nubuat bahwa dia diberikan kunci Persia. Dan pada pukulan ketiga, batu tersebut hancur total, dan beliau melihat nubuah, yaitu beliau mendapatkan kunci dari Yaman. Hal itu adalah bentuk semangat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, dan Nabi pun menyampaikan, mentransfer semangat tersebut, keoptimisan tersebut kepada para sahabat. Namun ketika konfirmasi datangnya konfirmasi pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah, ya, maka orang-orang munafik ini mencemooh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat kasar. Ya, bagaimana mungkin bisa menaklukkan Syam, Persia, atau Yaman? Dan mereka dengan tidak sopannya mengatakan, bahkan sekarang kita pun ke belakang pun tidak bisa, maksudnya ke toilet pun tidak bisa. Saking intensnya serangan dari orang-orang pasukan Al-Ahzab. Bahkan sebagian mereka, orang-orang munafik itu pulang meninggalkan serang pertempuran ke rumah masing-masing dengan alasan yang dibuat-buat. Dan kejadian ini dicatat dalam Al-Quran, direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab, lagi-lagi kebanyakan tentu saja dari surah Al-Ahzab. Irja'akum min fawqikum wa min asfala minkum. Ketika Al-Ahzab datang kepada kalian dari atas, fawqikum, ya, wa min asfala minkum, dan dari bawah, dari utara dan dari selatan. Dari utara ada pasukan Quraisy, Ghatafan, dari selatan ada Bani Quraidah. Wa izzaghatil absar, dan ketika penglihatan kalian terpana, wa balaghatil qulubul hanajir, dan hati kalian menyesak sampai ke tenggorokan kalian. Hati menyesak, jantung menyesak sampai ke tenggorokan. Ini adalah semacam frase bahwa ketika itu pasukan Islam, sahabat Nabi SAW,
begitu khawatirnya dengan keselamatan anak dan istri mereka yang berada di benteng Al-Fari, selagi mereka juga harus menghadapi serangan dari depan, yaitu dari pasukan Quraisy dan Ghatafan. Wa tadhunnuna billahi dzununa, dan kalian berprasangka yang bukan-bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Hunalika betuliyal mu'minun, disitulah orang-orang mukmin diuji, wa zulzilu zilzalan syadida, dan digoncangkan hati mereka dengan goncangan yang sangat dahsyat. Dan meskipun pasukan Al-Ahzab itu tidak bisa menyerang dengan masif karena adanya parit, mereka masih berusaha untuk mencari celah-celah di mana parit tersebut tidak terlalu dalam atau tidak terlalu lebar. Termasuk yang berhasil melewati parit itu antara lain adalah Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, tapi tidak dalam jumlah yang banyak. Mereka bertarung, setelah mereka merasa kesulitan, mereka kembali ke perkemahan mereka. Dan dalam kejadian ini juga Amr bin Abdul Wud Al-Qurasyi itu dibunuh dalam duel melawan Ali bin Abu Thalib. Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu itu berhasil membunuh Naufal bin Abdullah. Dan saking intensnya serangan pasukan Al-Ahzab di sepanjang parit pada suatu hari, ya, Nabi SAW dan mayoritas sahabatnya itu bahkan sholat asar terlambat di waktu maghrib. Dan ini adalah salah satu di mana Nabi SAW itu harus mengqadha sholatnya. Selain ketika sholat subuh, ya, beliau pernah kesiangan karena kelelahan dalam sepulang dari pertempuran Quraisy atau Mustalik, saya lupa. Nah, dalam serangan-serangan ini, Sa'ad bin Mu'adz itu terluka, terkena tembakan panah dari seorang musyrik Quraisy. Dan Sa'ad bin Mu'adz adalah salah satu sahabat Ansari yang paling besar jasanya dalam perjuangan Islam dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan jika kita ingat dalam pertempuran Badar, beliaulah yang kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad di malam musyawarah menjelang pertempuran Badar, wahai Nabi, berperanglah engkau bersama Tuhanmu dan kami akan ikut bersamamu, bahkan sampai ke tengah lautan pun akan kami ikuti. Dan ini adalah penggerak bagi kaum Ansar untuk ikut berperang bersama Rasulullah dalam pertempuran Badar dan pertempuran-pertempuran berikutnya. Dan Sa'ad bin Mu'adz terluka, dan dalam lukanya ini mungkin sekitar 3 minggu, 2 minggu kemudian beliau syahid. Tapi ketika dia terluka, dia dibawa ke semacam tenda pengobatan, di sana lukanya dirawat, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika masih ada pertempuran melawan Quraisy di masa yang akan datang, aku mohon sembuhkanlah aku. Ya, tetapi jika tidak, maka aku mohon syahid kepadamu. Ya, ini adalah doa Sa'ad bin Mu'adz. Dan benar bahwa Sa'ad bin Mu'adz ini adalah pertempuran dia yang terakhir, dan ini adalah serangan terakhir dari pasukan Quraisy. Sejak Al-Ahzab, ya, tidak akan ada lagi serangan-serangan dari pasukan Quraisy Mekah. Nah, kapan terjadi titik balik pertempuran Khandaq? Itu adalah ketika Nu'aim bin Mas'ud Al-Ghatafani radhiyallahu anhu dia masuk Islam. Tanpa diduga-duga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan dengan masuknya Nu'aim bin Mas'ud Al-Ghatafani ini. Dan dia adalah dari Bani Ghatafan. Dia adalah salah seorang bangsawan, tetapi bukan bangsawan yang tertinggi di kaumnya. Dan menariknya, dia memiliki hubungan yang baik dengan Abu Sufyan maupun dengan Ka'ab bin Asad dari Bani Quraidah. Dan keislaman Nu'aim ini tidak diketahui oleh siapa-siapa. Dan dalam berbagai kitab sirah, tidak banyak diceritakan mengapa Nu'aim masuk Islam ketika pertempuran Khandaq ini. Yang pertama tercatat dalam kitab sirah bahwa tahun 4 Hijriah, setahun sebelum Khandaq, beliau pernah mengunjungi Mekah. Allahu a'lam apakah untuk kunjungan dagang ataupun kunjungan umroh atau haji. Dan di sana dia bertemu dengan Abu Sufyan, dan Abu Sufyan membayarnya untuk menyampaikan berita kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia hendak berangkat menyerang Madinah sesuai dengan janjinya dalam pertempuran Uhud.
bahwa setahun setelah pertempuran Uhud, Abu Sufyan berjanji akan keluar menemui pasukan Islam kembali. Tapi karena di masa itu tahun 4 Hijriah, setahun setelah pertempuran Uhud tersebut, kondisi kemarau sehingga Abu Sufyan pun enggan untuk pergi bertempur. Maka Nuaim diutus oleh Abu Sufyan untuk memberikan kabar bohong bahwa mereka hendak pergi menemui Madinah dengan pasukan yang begitu besar. Ya, ketika itulah Nuaim bertemu dengan Rasulullah SAW secara langsung. Kemudian dalam catatan sirah berikutnya, Nuaim juga bertemu lagi dengan Nabi SAW pada sekitar akhir tahun 4 Hijriah. Kali ini dia membuat perjanjian dengan Nabi SAW mewakili kabilahnya. Itu perjanjian, semacam perjanjian untuk netral, tidak saling menyerang, ya. Dan mungkin dalam kedua pertemuan inilah dengan Nabi Muhammad SAW, Nuaim begitu terkesan dengan karakter Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam. Dan ternyata Allah jadikan hidayah itu menetap dalam hatinya di malam-malam pertempuran Khandaq ketika dia bersama pasukannya menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah. Maka ketika dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Nuaim menawarkan bantuannya dan Nabi Muhammad SAW membebaskan Nuaim untuk menjadi agen pemecah belah pasukan Al-Ahzab. Ya, karena posisinya yang dekat dengan Abu Sufyan, posisinya yang dekat dengan Ka'ab bin Asad, dan posisinya yang juga berada di kalangan bangsawan Bani Ghatafan, dia bisa bergerak bebas kemanapun untuk memecah belah pasukan Al-Ahzab. Dan al-harbu khida'ah. Inilah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada dirinya. Al-harbu khida'ah. Pertempuran itu adalah tipu daya. Dan tipu daya, al-khida'ah, itu diizinkan dalam perperang. Dan khida'ah ini berbeda dengan khianat. Khianat adalah tidak setia pada janji. Ya. Kita dalam berperang tetap harus menepati janji-janji kita kepada musuh. Dan ini dicontohkan berkali-kali dalam sirah tentang bagaimana sejumlah sahabat Nabi SAW tidak bisa mengikuti peperangan karena mereka telah terikat perjanjian dengan Quraisy. Bahkan nanti dalam perjanjian Hudaybiyah kita akan menyaksikan bagaimana perjanjian Hudaybiyah itu ditaati dengan begitu kuatnya oleh pasukan Islam dan umat Islam, sahabat Nabi SAW, sampai-sampai orang yang hendak hijrah ke Madinah masuk Islam itu dilarang untuk masuk Madinah karena memang perjanjiannya seperti itu. Akan kita bahas dalam perjanjian Hudaybiyah. Nah, apa yang dilakukan Nuaim? Pertama, beliau mengunjungi Bani Quraidah dan mulai menyemai bibit keraguan pada pasukan Al-Ahzab, Quraisy, Ghatafan, dan lain-lainnya. Nuaim menganjurkan mereka untuk meminta sandra jaminan beberapa puluh bangsawan Quraisy ataupun Ghatafan sebagai jaminan agar mereka tidak meninggalkan Bani Quraidah apabila kondisi sulit. Di malam yang sama, Nuaim mengunjungi Abu Sufyan di kemah Quraisy dan menyampaikan berita bahwa Bani Quraidah hendak kembali mengikat perjanjian dengan Nabi SAW. Apa buktinya? Apa bayarannya bahwa mereka akan kembali mengikat perjanjian dengan Nabi SAW? Mereka akan meminta sandera beberapa puluh bangsawan Quraisy yang akan mereka serahkan kepada Nabi SAW dalam keadaan hidup atau mati. Maka Nuaim menyampaikan dua hal yang saling berhubungan tetapi berbeda antara Bani Quraidah dengan Abu Sufyan di kemah Quraisy. Dan ketiga, Nuaim pulang ke pasukannya sendiri Bani Ghatafan dan mengatakan yang sama dengan apa yang dia katakan kepada Abu Sufyan. Dan Nuaim menasihati Abu Sufyan dan Ghatafan untuk tidak memberikan sandera jaminan kepada Bani Quraidah. Apa yang dilakukan oleh Nuaim ini benar-benar mengguncang kesatuan pasukan Al-Ahzab, baik dari Quraisy, Ghatafan, maupun Bani Quraidah. Keesokan harinya, Bani Quraidah yang melakukan aksi pertama. Ya, mereka mengutus Azzal bin Samuel atau Azzal bin Samuel. Allahu a'lam, beliau ini adalah pamannya dari Sofiyah binti Huyai, Ummul Mukminin, ya.
Dan dia menemui Abu Sufyan dan pimpinan Bani Qatafan. Dia mencela pasukan Al-Ahzab karena kemajuan pertempuran itu tidak signifikan. Begitu lambatnya. Tidak ada aksi-aksi yang signifikan untuk mengalahkan pasukan Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Maka Azab meminta mereka untuk melakukan serangan umum. Quraisy dan Ghatafan menyerang dari utara, dan mereka Bani Quraidah menyerang dari selatan. Dan di sini juga dia meminta sandera 70 orang bangsawan Quraisy dan Ghatafan sebagai jaminan agar mereka tidak ditinggalkan oleh Quraisy dan Ghatafan. Abu Sufyan dan pemimpin Ghatafan berkata bahwa mereka akan bicara dengan kabilahnya dan akan memberikan jawaban segera. Maka Azzal pun pulang ke benteng Bani Quraidah. Lalu Nuaim kembali bergerak, ikut mengikuti Bani Quraidah dan mengabarkan bahwa Al-Ahzab, Quraisy dan Ghatafan tidak akan memberikan sandera jaminan. Dan Abu Sufyan bersama pimpinan Al-Ahzab lainnya akhirnya memutuskan untuk menyerang keesokan harinya dengan tiba-tiba. Ya. Dan untuk menyampaikan serangan umum ini, informasi serangan umum ini, mereka mengutus Ikrimah bin Abu Jahal dan beberapa petinggi Ghatafan untuk langsung masuk ke benteng Bani Quraidah. Mereka bernegosiasi, dan kebetulan hari itu adalah waktu asar hari Jumat. Maka ketika diminta untuk melakukan serangan umum esok harinya, yaitu hari Sabtu, Bani Quraidah menolak dan meminta ditunda sampai hari Ahad. Karena hari Sabtu adalah hari Sabat bagi Yahudi. Itu adalah hari yang terlarang bagi Yahudi untuk melakukan tindakan-tindakan duniawi, bahkan untuk berperang. Dan tentu mereka masih tetap menagih 70 orang sandera dari bangsawan Quraisy dan Ghatafan. Nah, Ikrimah pulang dengan kabar tersebut, dan Abu Sufyan pun marah. Dan dia menagih janji Huyai bin Akhtab, ya, utusan Bani Nadir. Bagaimana dia tidak bisa mengerti mengapa ada kewajiban semacam hari Sabat bagi orang Yahudi. Mengapa mereka tidak bisa bertempur atau tidak bisa melakukan aktivitas pada hari Sabtu? Padahal hari Sabtu hanyalah sebuah hari di antara Jumat dan Ahad. Maka Abu Sufyan marah, bahkan Huyai bin Akhtab itu merasa ketakutan, khawatir dirinya dibunuh oleh Abu Sufyan dan kaum Quraisy. Maka Huyai bin Akhtab pergi ke benteng Bani Quraidah dan dengan keburukannya mencoba membujuk Bani Quraidah untuk melanggar larangan hari Sabat. Tetapi dia gagal. Bani Quraidah tetap berupaya taat dengan syariat mereka orang Yahudi mengenai hari Sabat. Maka Huyai tidak punya muka untuk kembali ke kemah Al-Ahzab dan memilih tinggal di benteng Bani Quraidah sampai kebinasaannya yang tidak lama lagi. Di samping perpecahan di kalangan pasukan Al-Ahzab, Allah juga mengirimkan pasukan bantuannya yang lain. Ya. Sahabat Nabi, Shahibus Sir, Hudzaifah bin Yaman, beliau meriwayatkan bagian akhir dari pertempuran Khandaq. Ketika dia sudah tua, dan kemudian dalam sebuah majelis ada beberapa orang muda, ya, orang-orang Muslim muda yang mengatakan mereka dengan angkuh yang mengatakan, jikalau kami hadir dalam pertempuran Khandaq, kami tidak akan membiarkan Rasulullah kelelahan, kami tidak akan membiarkan bahkan Rasulullah untuk menyentuhkan kakinya di tanah. Kami akan menggendong beliau, sallallahu alaihi wasallam. Namun Hudzaifah bin Yaman mengatakan kepada pemuda-pemuda Muslim tersebut yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, bahwa kondisi ketika itu, di hari yang sama ketika tadi Bani Quraidah menolak untuk menyerang pada hari Sabtu, Hudzaifah bin Yaman bersama para sahabat lainnya, ya, Allah Subhanahu mengalami sebuah badai gurun yang begitu kuat, dan ini merupakan salah satu pasukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ahzab ayat 9, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha 'alaikum." Wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. "Idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan." Ketika pasukan Al-Ahzab datang menyerang kalian, lalu kami utus angin topan. Wa junudan lam tarawha, dan bala tentara yang tidak dapat kalian lihat.
Jadi ketika itu terjadi badai gurun yang begitu kuat. Di samping itu adalah musim dingin. Badai gurun yang disertai dengan pasir beterbangan itu menghalangi pandangan. Ya. Bahkan dalam salah satu riwayat, sahabat tidak bisa melihat ujung jarinya sendiri, saking tebalnya badai gurun yang meniupkan pasir tersebut. Dan karena ini terjadi pada musim dingin, badai tersebut juga menambah kesulitan pasukan Islam maupun pasukan Al-Ahzab dengan suhu yang makin dingin lagi. Maka saat itulah Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, adakah yang sukarela bisa melakukan pengecekan kepada pasukan musuh? Ya, 3 kali Rasulullah SAW bertanya, tidak ada satupun sahabat yang berani untuk keluar dari kemah pasukan Muslim untuk menyeberang ke arah pasukan Al-Ahzab. Sampai akhirnya Nabi SAW langsung memerintahkan Hudzaifah bin Yaman untuk melihat kondisi pasukan Al-Ahzab. Dan dalam kondisi ketakutan dengan kekhawatiran begitu besarnya, tidak bisa melihat apapun, Nabi SAW mendoakan Hudzaifah bin Yaman agar Allah melindunginya dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dan dari depan dan dari belakang. Maka setelah doa tersebut, Hudzaifah bin Yaman merasakan sakinah dalam hatinya dan hilanglah semua rasa takut yang ada dalam dirinya. Dan beliau pun berangkat dalam angin topar yang sangat kuat tersebut menuju pasukan Quraisy. Ternyata ketika Hudzaifah berada di sana, badai topan gurun, badai gurun yang menimpa pasukan Al-Ahzab itu lebih kuat karena mereka ada di daerah terbuka, ya, tanpa perlindungan pohon, tanpa perlindungan perumahan, rumah-rumah atau bangunan. Jadi kemah mereka telah rubuh, terbang ditiup angin. Mereka tidak bisa menyalakan api untuk memanaskan diri atau memasak. Dan panci serta alat masak mereka berterbangan tanpa tentu arah ditiup oleh badai gurun tersebut. Dan dalam musyawarah militer Al-Ahzab yang terakhir, Abu Sufyan memutuskan untuk mundur tepat di malam sekitar malam ke-20 atau malam ke-30 sebagian berpendapat. Jadi setelah 20 hari pengepungan, Abu Sufyan menyatakan mundur pada malam tersebut. Diikuti oleh pasukan Quraisy, pasukannya sendiri, dan diikuti pula oleh pasukan Ghatafan serta pasukan Ahzab lainnya. Maka Hudzaifah kembali ke Madinah. Dan sebelum sampai ke Madinah, di tengah jalan ia menemui 20 orang berkuda yang tidak diketahui dari mana datangnya, dan ia berpesan kepada Hudzaifah, katakanlah pada pemimpinmu bahwa Allah telah menyelamatkannya. Dan ternyata 20 orang berkuda tersebut adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk pasukannya yang lain selain badai topan, badai gurun yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan. Dan pagi keesokan harinya pasukan Al-Ahzab telah meninggalkan Madinah, dan meskipun ini adalah pertempuran dengan jumlah pasukan yang paling banyak dalam sejarah ketika itu di Jazirah Arab, namun hanya sedikit sekali yang menjadi korban meninggal dalam pertempuran Khandaq ini. Yaitu ada 6 syuhada dari pasukan Muslim, salah satunya kelak Sa'ad bin Mu'adz, dan kemudian 3 orang pasukan Quraisy yang tewas. Maka Nabi Muhammad SAW dan para pasukan, para sahabat Nabi pulang ke rumah masing-masing. Namun ketika Nabi SAW baru membuka baju zirahnya di rumah Aisyah ketika itu untuk mandi, untuk membersihkan diri, Jibril menyampaikan perintah Allah untuk menyerang Bani Quraidah. Ya. Belum selesai beliau membersihkan dirinya, mengistirahatkan dirinya dari 25 hari, ya, 30 hari pengepungan dalam pertempuran Khandaq, penggalian parit yang begitu beratnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah dan para sahabat untuk menyerang Bani Quraidah. Mengapa? Karena Bani Quraidah telah melakukan pengkhianatan yang paling berbahaya. Ya, yaitu pengkhianatan ketika dalam terjadinya pertempuran. Dan Rasulullah SAW
mengutus sejumlah sahabat untuk memanggil semua sahabat yang tersebar di berbagai perkampungan di Madinah agar mereka segera berangkat ke Bani Quraidah, dan jangan sholat asar, pesan Rasulullah, jangan sholat asar sebelum kalian sampai di benteng Bani Quraidah. Dan ini adalah sebuah kejadian unik yang menunjukkan bagaimana sebagian sahabat begitu harfiahnya dalam mengikuti perkataan-perkataan Nabi. Ya, sebagian sahabat lebih memilih apa sebenarnya maksud dari perkataan Nabi. Sebagian sahabat memilih memahami bahwa apa yang dimaksudkan Nabi untuk tidak sholat asar sebelum sampai di benteng Bani Quraidah adalah agar mereka segera bergegas. Sedangkan sebagian lain mengatakan ketika Rasulullah mengatakan jangan sholat asar, maka jangan sholat asar sampai tiba di benteng Bani Quraidah. Nah, Rasulullah SAW kemudian mendapat kabar tentang hal ini dan beliau tidak menyalahkan siapapun, dan ini menjadi salah satu bahasan usul fikih, bahkan sebagian usul akidah yang sampai sekarang masih terus kita temui dalam fikih Islam. Dan Bani Quraidah dikepung oleh Rasulullah SAW selama 20 hari pengepungan sampai akhirnya mereka menyerah. Bani Aus Al-Ansari yang dulu merupakan sekutu dari Bani Quraidah berupaya untuk meminta keringanan bagi Bani Quraidah. Maka Rasulullah SAW menawarkan bagaimana jika Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin kalian, yang memberikan keputusan. Mereka bersedia. Dan ketika itu Sa'ad bin Mu'adz yang sedang terluka, masih terluka ya, tangannya yang terkena panah itu semakin infeksi, bengkak ya. Dan dia diangkat naik ke atas keledai, dibawa ke hadapan orang-orang Bani Quraidah. Kabilahnya Bani Aus minta agar Sa'ad bin Mu'adz untuk meringankan hukuman bagi Bani Quraidah. Namun Sa'ad bin Mu'adz mengatakan ini adalah saat di mana dia tidak peduli lagi dengan perkataan orang pada dirinya, dan dia akan memberikan putusan yang memang pantas diberikan kepada Bani Quraidah, kabilah yang berkhianat. Apa hukuman tersebut yang disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'adz? Semua laki-laki dewasa dihukum mati, sedangkan perempuan dan anak-anak ditawan. Dan Huyai bin Akhtab ya, ikut juga dihukum mati bersama mereka. Dan setelah itu Sa'ad bin Mu'adz wafat. Tidak lama setelah kejadian ini, Sa'ad bin Mu'adz wafat dengan lukanya, syahid, menjadi salah satu korban dalam pertempuran Khandaq. Dan dalam begitu banyak hadis dikatakan bahwa arsy Allah itu bergetar ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Bergetar karena marah dan juga bergetar karena ingin menyambut Sa'ad bin Mu'adz yang merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling mulia. Baik, materi kita tentang pertempuran Khandaq telah selesai. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung atau melalui forum chat Zoom. Saya ingatkan kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir yang telah disampaikan di chat. Ada linknya, Google Form. Dan kemudian saya perlu menyampaikan bahwa pekan depan mungkin tidak ada pertemuan PPW Sirah, ya, karena sejumlah kesibukan, Allahu a'lam, mungkin baru bisa saya mulai kembali 2 pekan lagi, yaitu dengan materi mengenai perjanjian Hudaibiyah. Kemudian satu lagi adalah nanti materi tentang Khaybar dan Mu'tah. Dan di chat juga, di kolom chat juga ada link
untuk survei waktu pelaksanaan PPW berikutnya. Jadi silahkan diisi survei tersebut, silahkan pilih waktu yang kira-kira Bapak Ibu bisa hadir, bisa bergabung, nanti akan saya pilih yang waktunya memang paling memungkinkan untuk bersama-sama kita bahas tentang Sirah Nabawiyah. Kembali saya berikan kesempatan kepada para peserta untuk jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan. Tafadhal. Baik, jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Sirah Nabawiyah ini menambah motivasi kita untuk banyak membaca kitab-kitab sirah, tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi berbagai macam kitab sirah tersedia, dan sangat menyedihkan ya apabila kita tidak memanfaatkan ketersediaan kitab-kitab sirah tersebut ya dengan membacanya. Sekali lagi saya ingatkan, mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu dan pemahaman dari kegiatan kita pada hari ini dan sebelumnya dan seterusnya. Dan yang salah, hal-hal yang salah saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.